Mirsa masih di IDX Session Closing, langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, yang pertama ada PSAB, di mana PSAB direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 440, resistennya hingga ke 510. Dewa juga direkomendasikan buy, supportnya di 200, resisten hingga ke 240. Consumer ada ICBP, juga direkomendasikan buy 9.900 hingga ke 11.200. Dari barang baku, produsen emas lainnya ada Antam, juga direkomendasikan buy 2.900 hingga ke 3.400. Ya, ada PSAB, Dewa, ICBP, dan Antam. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, Pak Halim, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak. Kita akan coba ulas satu persatu, terutama untuk PSAB. Hari ini menguat di 3,51%, 472. Penguatannya terbatas, beda tipis dengan intraday hari ini di 474. Buy on weakness di level berapa, Pak, untuk PSAB? Dan sekaligus mungkin pertimbangan merekomendasikan PSAB-nya? PSAB ini pertama, ini kan sektornya gold ya. Gold ini 2 hari sejak hari Jumat dan hari Senin ini penguatannya mulai menunjukkan perbalikan arah ya, ke arah atas lagi. Nah, ini mendorong saham-saham sektor gold ini kembali naik juga, sekaligus menyambut laporan keuangan tengah tahun ya. Jadi perhatikan juga nanti hasilnya bagaimana. PSAB ini supportnya sekarang 440, entry-nya itu kalau bisa di bawah sekitar 452, 462 dengan targetnya antara 490 sampai 510. Buy on weakness di level berapa, Pak? Kalau bisa di bawah sekitar 460-an ya. Jadi 452 sampai 462. Oke, penutupan hari ini di 472, menguat di 3,51%. Ada peluang ke 500-an tidak, Pak, dalam jangka pendek? Hari ini sempat ke 474. Targetnya di sana, Pak. Targetnya di sana. Targetnya sekitar 490 sampai 510 jangka pendeknya. Oke. Itu setelah itu setelah itu 510 ke atas agak susah mungkin ya. Itu volumenya cukup besar di atas sana. Jadi target sementara, target awalnya di situ dulu. Baik, kita beralih ke Dewa, Pak. Hari ini penguatannya juga cukup signifikan. Saham-saham Grup Bakri juga, BRMS, Bumi juga cenderung menguat hari ini. 14% di 214. Dan kebetulan Dewa juga ditanyakan ini, Pak, oleh para pemirsa IDX Channel, Bapak Rory dari Tangerang Selatan. Dewa, target harga jangka pendek di level berapa? Silakan untuk Dewa, Pak Halim. Nah, Dewa ini supportnya sudah bergeser ya. Yang tadinya 190 bergeser ke 210 sekarang. Supportnya 210. Nah, kalau mau masuk itu boleh antara 210 sampai 214. Stop loss-nya nanti di 204. Targetnya di berapa? Targetnya di sekitar 222 sampai 238. Target extension-nya di arah sana. Arah selanjutnya ketika resisten yang Anda targetkan berhasil ditembus, Pak? Nah, maksimumnya sementara ini kalau melihat pola-polanya Dewa itu kenaikannya cukup tinggi ya sebelumnya ya, begitu rally ya. Ada kemungkinan bisa mencapai 255. Baik. Dan hari ini pun juga nampaknya level tertinggi, Pak, paling tidak dalam beberapa tahun terakhir untuk Dewa, 218 hari ini. Dari Dewa kita bergeser ke ICBP, Pak, saham pilihan yang ketiga dari Consumer. 10.500 penutupan hari ini, menguat di 0,96%. Ada pembalikan arah, Pak, sempat melemah tadi ke 10.250. Bagaimana Anda melihat di sepanjang perdagangan hari ini pembalikan arah yang dilakukan oleh ICBP setelah koreksi dalam di sesi pertama pada siang dan pagi tadi? ICBP sudah boleh dibilang 2 minggu terakhir ini mulai berkonsolidasi ya. Setelah cukup lama tertekan, ini 2 minggu terakhir berkonsolidasi dan membentuk higher low. Kemungkinan nanti ketika LK laporan keuangan tengah tahunnya keluar itu cukup bagus karena masih growth dan penguatan rupiah juga akan membantu secara signifikan untuk ICBP. Akan mendapat keuntungan forex. Jadi ini saat yang tepat buat akumulasi. Areanya sekitar 10.200 sampai 10.300 kalau bisa selagi konsolidasi.
apabila nanti sudah breakout di atas 10.600 itu bisa breakout dengan target 10.800 sampai 11.200. Ya, ditutup di 10.500 Pak, intraday tertinggi hari ini. Ada kecenderungan akan menguat dalam jangka pendek terlebih dahulu? Kemungkinan masih berkonsolidasi. Satu minggu ini mungkin berkonsolidasi, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada breakout. Seandainya lewat 10.600 bisa agak cepat ke 10.200 ya. Baik. 11.200 Pak. Ya, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir pada Antam hari ini juga melesat di menit-menit terakhir jelang penutupan di 7,41% di 3.190. Ada dua penanya, Pak Halim menanyakan saham Antam, sekaligus kita akan coba jawab. Bapak Rory dari Tangerang Selatan, Antam target jangka pendek. Kemudian Antam juga ditanyakan Bapak John dari Jakarta, bisa buy di harga sekarang tidak? Untuk penutupan di harga 3.200, view-nya arahnya akan kemana? Ya gini ya, Antam ini kan sudah berkonsolidasi cukup lama ngikutin harga emas ya. Ini hari ini kebetulan breakout, MACD-nya juga golden cross, makanya naiknya agak cepat. Tadinya saya kira cuma masih berkonsolidasi sekitar, tapi ternyata di breakout-nya hari ini ya makanya langsung cepat nih hari ini. Nah, targetnya di berapa? Ini secara fundamental dia masih sekitar PI 7, PI 8 kalau nggak salah ya, dan Q2-nya juga kayaknya masih lumayan. Nah, targetnya di berapa? Target terdekatnya dia di sekitar 3.400 sampai 3.500 secara previous kayaknya. Seandainya lewat mungkin ada kemungkinan bisa ke 4.000, tapi itu mungkin butuh waktu ya, kita sekarang ya. Buy di level berapa untuk Antam? Karena sudah breakout, coba buy-nya ini sekarang di sekitar breakout-nya kan 3.070. Jadi supportnya kalau bisa buy-nya di sekitar 3.070 sampai 3.120. Yeah. Stop loss-nya di 3.000. Oke. Resisten terdekat, Pak? Resisten terdekat itu tadi di 3.400 ya. Baik. 3.400 sampai 3.500. Ya, penutupan hari ini di 3.190 menguat signifikan di 7,41%. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Tadi pun juga sempat kita ulas satu persatu. Ada PSAB, Dewa, ICBP, kemudian juga ada Antam. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Halim, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini ditutup menguat di 1,18% di level 7.398 di 192, dan lagi-lagi untuk sementara indeks harga saham gabungan belum mampu ditutup di level 7.400-an. Karena secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan sempat menyentuh di 7.408.012, level terendah di 7.306.872. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 mengalami penguatan di 0,56%, Jakarta Islamic Index menguat di 1,56% dan LQ45 menguat di 0,46%. Rotasi pergerakan sektoral grafis selanjutnya. Teknologi masih memimpin penguatan dalam beberapa hari terakhir di 6,75%, infrastruktur juga menguat di 4,60%, energi menguat tipis di 0,01%, sementara keuangan menjadi pemberat di 0,12%. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi deretan top genos pemirsa, rata-rata sudah kita ulas tadi. Ada Wi-Fi menguat di 2950, transaksi hingga 1,4 triliun rupiah. Antam juga menguat ke 3190, BRPT ditutup di zona hijau di 2.390, dan Pani juga hari ini juga melesat ke 15.625. Sementara saham-saham yang hari ini menjadi pemberat dari perbankan big cap, grafis selanjutnya BMRI tertekan ke 4680, Cuan melemah ke 1605, Toba ditutup di zona merah di 1125, sementara Brent kembali meninggalkan level 8.000-an di Rp7.900 per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya pemirsa. Kami akan segera kembali, dan cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Halim, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Bapak Jason dari Jakarta menanyakan PYFA. Hari ini ditutup menguat di 12,31% di 438. Support dan resistennya untuk jangka pendek saja. Untuk esok hari, arahnya kemana untuk PYFA? Kemungkinan besar hari ini kan ada candlestick-nya doji ya, jadi kemungkinan besar akan agak pullback. Perhatikan support pertama itu di gap-nya di 390, seandainya 390 ditutup, kemungkinan dia akan menuju ke MA5 di 340. Jadi saran saya, seandainya besok tidak bisa melewati 460, sell strength dulu aja. Oke, penutupan hari ini masih di 438, intraday hari ini sempat ke 464. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Purnomo menanyakan saham Cuan, Pak. Cuan hari ini tertekan, terutama pasca stock split, lebih cenderung melemah tampaknya Cuan. Sudah layak beli tidak, Pak, dengan pelemahan yang terjadi? Cuan, nah ini, kalau Cuan itu perhatikan gap-nya dia ya, waktu setelah hari Senin itu gap-nya dia itu ada di 1350 ya, perhatikan kalau sampai di 14.500 di 1400. Okay. Kalau seandainya sentuh 1400 berarti hati-hati ya, kemungkinan itu gapnya ditutup. Selama di atas 1400 di hold dulu aja, apalagi volumenya nggak terlalu besar juga, kemungkinan perbalikan arahnya sangat besar, apalagi rumornya mau masuk MSCI. Jadi perhatikan 1400 ya, jangan sampai kena sentuh. Beli di berapa Pak kalau ingin masuk? Kalau beli saran saya jangan dulu. Oke. Untuk BOW pun saya juga saran jangan. Tunggu dia balik ke arah atas, tunggu dia breakout 1.700 dia baru menarik. Selama di bawah 1.700, wait and see dulu aja. Oke, kita ke Tasikmalaya, Pak. Ada Bapak Yayat ini dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Menanyakan saham AADI, Pak Halim, nyangkut di 6.775. Penutupan hari ini di 6.750. Secara teknikal kurang bagus ya, tapi volumenya sama seperti sektor perbankan ini. Walaupun sektornya batubara, tapi sama dengan sektor perbankan. Tertekan, tapi volumenya nggak terlalu besar juga. Kalau memang tujuannya dividen, di hold dulu aja. Nanti siapa tahu sekitar bulan Oktober, Desember itu ada pembagian dividen interim. Apalagi goalnya juga nggak terlalu jelek ya. Jadi kalau untuk trading ya out dulu Pak. Seandainya jebol 6.700, keluar dulu aja kalau cuma buat untuk trading. Oke. Gitu. Selanjutnya menanyakan saham TPIA, Pak, masih dari grup Prayogo Pangestu. Nyangkut sepertinya, Pak, di 10.600, entry-nya di 9425 katanya. Ke depan bisa ke 10.600. Ya, maksudnya udah entry di 9425, saya klarifikasi kembali. Nyangkut penutupan hari ini di 9325. Masih ada peluang ke 10.000 tidak? Saran saya ini kan ini diantara semua saham grup PP ini paling jelek ya, rounding top sudah ada. Rounding topnya sudah terbentuk walaupun hari ini low volume kena support ya. Jadi kalau ada kemungkinan besar rebound, perhatikan area 9.700, seandainya tidak bisa lewat 9.700, keluar dulu aja, sell on strength dulu. Oke. Anak usahanya IPO justru TPIA yang paling tertekan, Pak, dibandingkan dengan saham-saham grup Prayogo Pangestu lainnya. Iya, ini karena sentimennya grup Prayogo ini kan masuk ke indeks MSCI ya, sedangkan TPI sendiri kan sudah di dalamnya gitu loh. Jadi sentimennya nggak sebesar yang lain. Gitu. Oke, baik. Bapak Victor dari Malang, BWPT Pak, hari ini arah sudah layak beli tidak? Mohon analisisnya. BWPT, wah kalau sudah arah gini sebaiknya tunggu konsolidasi ya, jangan dipaksakan ya. Karena pullbacknya juga bisa lumayan seandainya kita salah posisi. Tapi secara teknikal masih belum ada tanda pelemahan. Ini kemungkinan besar BWPT ini kalau seperti ini dia bisa terus melaju sampai sekitar level 150-200 ya, tapi karena udah arah jangan dikejar lah, tunggu dia konsolidasi dulu baru masuk. Mungkin kena sentimen penguatan CPO ya, CPO yang terus naik, tapi hari ini juga pullback lumayan dan ada perjanjian dagang Indonesia-Amerika ya, jadi CPO bisa masuk dengan biaya masuk yang paling kecil di antara produsen yang lain. Baik. Dari 19% termasuk paling kecil. Ya. Dari Jakarta ada Bapak Bob menanyakan saham Goto, Pak, sudah layak beli. Nah, ini juga di tengah saham-saham teknologi lain yang melesat cukup signifikan. Goto tampaknya masih berjalan di tempat, Pak, masih di bawah level 60 hari ini. Iya, Goto ini sentimennya kurang bagus ya karena ada urusan tarif ya, tarif ojek online-nya itu
sama pemerintah mau diatur ulang. Jadi tradernya pada wait and see semua. Ini hasil atur ulangnya bagaimana, kan di DPR masih dibahas undang-undangnya ya. Ya, kemungkinan ini ada orang-orang yang sudah pegang lama, daripada nggak gerak-gerak dijual dulu, makanya agak tertekan, dijual dulu pindah ke saham sektor lain gitu. Saran saya sih kalau cuma buat trading keluar dulu aja lah, sisanya saham yang sektor lain ya, switching dulu aja. Baik, Ibu Ina dari Jakarta menanyakan BRMS Pak, sudah profit dari BRMS 434, ingin tambah posisi, direkomendasikan tidak Pak? Strategi untuk menjaga profit yang sudah ada juga sekalian. Tambah posisi boleh, tapi atur money management yang bagus, jangan sampai nanti kita berbalik arah malah kita lupa, kita nggak melakukan profit taking ya. Ini kenaikannya juga udah lumayan, boleh dibilang dari 400 rally naik terus sekarang sampai 470, hampir 20% ya, hampir 20%. Target dia sementara Fibonacci-nya udah tembus semua, target dia sementara di round number 500 Bu ya. Kalau 500 bisa lewat mungkin ke arah 600 sampai 650. Tapi ya karena kenaikannya udah banyak, jangan terlalu agresif kalau nambah, pelan-pelan aja. Dan jaga trailing stop. Baik. Kemudian Bapak Robert Maluku menanyakan Dewa, sudah kita bahas tadi di saham pilihan. Langsung saja kita ke Pak Ben dari Bandung, Jawa Barat Pak, menanyakan teknologi kembali untuk MTEK ini. 2 hari ke depan arahnya akan kemana untuk MTEK? MTEK ini sama seperti BRMS ya, naiknya juga banyak ya, dari 500 sudah sampai 100 perak ya, 20%-an ya. Ini tadi breakout tapi gagal ya, breakout previous saya di 620 tapi gagal ya. Jadi ada pullback lagi, kita lihat besok gimana, apakah bisa BKI. Kalau bisa BKI kemungkinan bisa lanjut ya. Ini didorong oleh kemungkinan laporan keuangannya akan bagus nih. Kan Q1 dia bagus ya. Q1 dia bagus, kemungkinan akan berlanjut ke sentimen ke Q2-nya ini. Jadi perhatikan laporan keuangannya, kalau keluar mungkin itu saatnya profit taking ya. Ya, Bapak Ben dari Bandung untuk MTEK tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan kita Pak Halim. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Halim, terima kasih juga sudah berpartisipasi di awal pekan Pak. Sehat selalu Pak Halim. Iya, sehat selalu. Terima kasih juga Pak Des atas kesempatannya. Terima kasih. Ada Bapak Halim Mintareja, IHAB, Manajer Wabi San Antonio, Surabaya. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Marka Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.